Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yakni tentang bias, confounding, sama falasi dalam epidemiologi. Ya, jadi dalam desain penelitian farmakoepidemiologi, kadang-kadang kita menemui yang namanya kesalahan atau error ya. Nah, yang dimaksud dengan error ini ada dua jenis, yakni kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Atau biasa kita sebut untuk kesalahan sistematik, yakni diferensial atau systematic error dan non-diferensial atau random error. Kalau kesalahan sistematik, biasanya ini kesalahan yang dilakukan oleh peneliti dan atau subjek penelitian, baik itu disengaja atau tidak, yang menyebabkan distorsi penaksiran parameter populasi sasaran. Dan untuk jenis yang satunya, kesalahan acak, ini kesalahan yang disebabkan peran peluang yang mengakibatkan ketidaktepatan penaksiran parameter populasi sasaran. Jadi contohnya ukuran sampel yang tidak besar, ketidakajegan dalam pengukuran variabel, dan kesalahan manusiawi. Nah, apa sih bias ini? Bias adalah ini kesalahan sistematik pada studi epidemiologi yang menyebabkan distorsi estimasi hubungan antara paparan dan hasil atau outcome. Nah, distorsi ini kemungkinannya bisa memperbesar atau bisa juga memperkecil, bahkan mungkin bisa meniadakan ya hubungan paparan outcome yang sebenarnya. Nah, untuk tipe-tipe bias, jadi ada bias seleksi, ada bias informasi, dan bias kerancuan. Nah, bias seleksi ini biasanya contohnya sampel yang tidak representatif. Untuk bias informasi, ini biasanya kesalahan dalam pengukuran paparan. Dan untuk bias kerancuan, ini distorsi atau penyimpangan hubungan antara paparan penyakit oleh faktor lain seperti confounder atau perancu. Lompat-lompat ya. Kita masuk ke yang pertama, bias seleksi. Nah, bias seleksi ini adalah kesalahan sistematik dalam pemilihan subjek, ya. Kenapa bisa terjadi yang seperti ini, ya? Jadi penyebabnya karena biasanya apakah kelompok pembanding tidak berasal pada basis studi yang sama, ataukah kelompok pembanding tidak mempresentasikan populasi. Ada beberapa jenis ya bias seleksi ini. Ada bias publisitas, ada bias pekerja sehat, bias diagnostik, bias loss to follow up, bias prevalensi, dan insidensi. Nah, yang pertama bias publisitas. Jadi bias publisitas ini ya jadi si responden ini memasukkan dirinya pada publisitas yang terkait dengan penelitian. Ya, jadi contohnya misalnya studi leukemia, pada beberapa tes ya di Nevada ini 82% partisipannya
dilacak ya, oleh investigator, tetapi 18% kontaknya ini dikontak oleh investigator setelah leukemianya ini overrepresented ya pada kelompok pasien ini. Yang kedua, bias pekerja sehat. Ya, jadi ini biasanya sampel yang diambil dalam penelitian lebih sehat dari populasi sebenarnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena biasanya kita menggunakan pekerja sehat sebagai kelompok kasus dan penggunaan populasi umum sebagai kelompok kontrol. Jadi ternyata sering terjadi ya, kelompok kasus yang harusnya berpenyakit jauh lebih sehat daripada kelompok kontrol. Nah, makanya terjadi bias pekerja sehat ya. Lalu ada bias diagnostik. Ini contohnya pada penelitian case control dengan outcome penyakit paru dan paparannya adalah rokok. Jadi si radiologis ini yang membaca, yang menginterpretasi hasil dari ronsen pasien ya, dia akan lebih aware ya kalau melihat status pasien bahwa ini perokok. Jadi dia selalu berpikir bahwa oh kalau merokok pasti kena penyakit paru, sudah pastilah. Jadi si dokter ini pasti akan lebih teliti mengamati adanya abnormalitas pada gambaran X-ray pasien. Tidak untuk yang sebaliknya. Jadi kalau pasiennya tidak merokok, jadi dokter pemeriksa ronsen bilang pasti tidak gini karena tidak merokok. Saya cuma fokus melihat yang merokok saja karena biasa kalau pasien merokok pasti kena penyakit paru, pastilah itu. Padahal tidak selamanya juga ya. Ada juga yang merokok tapi ternyata tidak kena penyakit paru. Ada yang tidak merokok tapi malah kena penyakit paru. Lalu selanjutnya bias loss to follow up. Nah, apa sih bias loss to follow up ini? Jadi contohnya studi cohort terhadap efektivitas dari computerized topografi ini ya, CT. Nah, ini untuk mengukur insiden kanker paru pada populasi yang beresiko tinggi yang perokok itu tadi dan bukan perokok ya. Nah, setelah penelitian berlangsung sekian tahun, maka kontrol subjek ini akan menurun motivasinya untuk terus terlibat. Sementara perokok mungkin menderita comorbid disease ya, sehingga tidak lanjut berpartisipasi dalam studi. Nah, ini banyak terjadi. Jadi, hilang kontak ya, hilang follow up atau withdrawal bias. Kenapa? Karena kan ini untuk melakukan studi farmakoepidemiologi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga juga yang kelompok kontrol ini juga sudah mulai malas-malasan ya. Jadi mungkin follow up-nya bisa dalam bentuk message atau bisa dalam bentuk by phone. Jadi tiap tahun sudah 1 tahun ini selalu dihubungi terus dengan orang ini. Nah, akhirnya lama-lama capek juga ya, malas juga untuk terlibat. Sementara untuk kelompok yang kasus perlakuan, mungkin yang awalnya tadi di tahun-tahun awal mungkin hanya menderita penyakit kanker paru, tapi tahun-tahun berikutnya malah tambah komorbidnya semakin banyak. Ternyata tahun depannya sudah ada hipertensi juga, hiperlipidemia juga, ada juga mungkin penyakit gangguan kardiovaskulernya, sehingga
dia bilang, ah sudahlah saya capek, saya tidak ikut lanjut berpartisipasi dalam studi. Nah, itu yang banyak terjadi. Lalu bias prevalensi dan insidensi. Jadi ini contohnya pada penelitian cross-seksional ya, pada pasien penyakit jantung di rumah sakit. Ini biasanya dia akan melewatkan pasien yang meninggal karena penyakit jantung dalam perjalanan ke rumah sakit. Sehingga kesimpulan akan tingkat keparahan penyakit berkurang. Ya, ini dia yang biasanya juga terjadi ya, meneliti pasien penyakit jantung. Tapi tiba-tiba pasien ini kena serangan jantung dan dibawa dari rumahnya mungkin menggunakan ambulans ke rumah sakit. Tiba-tiba di tengah jalan pasiennya meninggal. Berarti kita kehilangan satu data lagi. Nah, kalau data itu tetap kita masukkan di dalam hasil penelitian kita, maka nanti kan pada bagian kesimpulan, maka tingkat keparahannya menjadi berkurang karena kita kehilangan satu data penting. Selanjutnya bias informasi. Kalau tadi bias publisitas, ini bias informasi ya. Jadi bias informasi ini contohnya banyak jenis-jenisnya ya. Jadi ini juga termasuk dalam kesalahan sistematis dalam mengamati, memilih instrumen, mengukur, membuat klasifikasi, mencatat informasi, dan membuat interpretasi tentang paparan maupun penyakit sehingga mengakibatkan distorsi penaksiran pengaruh paparan terhadap penyakit. Makanya sebelum kita melakukan penelitian, adik-adik diharapkan sudah mengetahui dasar-dasar metodologi penelitian. Karena apa? Karena memang metodologi penelitian itu kan nanti yang akan menuntun adik-adik, menuntun saudara-saudara semua ini untuk mulai dari membahas dari pendahuluan, ini rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, dan nanti kan pada saat kesimpulan, itu kan kesimpulannya harus sesuai dengan tujuan dari penelitian. Nah, kalau misalnya sudah salah menggunakan salah menyimpulkan, atau dalam hal ini salah mengamati, salah menggunakan tools atau alat atau instrumen penelitian, salah ukur, salah klasifikasi, salah catat, atau salah menginterpretasi, sehingga menjadi bias informasi. Beberapa jenis bias informasi ya, ada recall bias, interviewer bias, follow up bias ya, dan efek Harton bias. Yang pertama, recall bias. Jadi untuk recall bias ini, pengetahuan akan status penyakit mempengaruhi penentuan status paparannya. Ya, jadi biasa kita harus tahu nih bedanya antara kelompok kasus dan kelompok kontrol ya. Jadi harus memang jelas batasannya. Yang kedua, bias pewawancara. Nah, ini biasa terjadi kalau misalnya subjek diwawancarai, contohnya dalam suatu survei ya, atau pada rekam medik pasien ya, yang diinterpretasi oleh investigator. Jadi memang salah satu teknik pengambilan data adalah dengan melakukan wawancara ya. Nah, wawancara ini juga sih kadang disalahartikan atau si peneliti malah salah menangkap apa maksud yang dibahasakan oleh pasiennya atau responden. Respondennya bilang ini, si peneliti mencatat. Nah, jadi untuk mengurangi bias pewawancara, biasanya ini investigator mengumpulkan informasi berbeda dengan melakukan interpretasi hasil tes.
Jadi memang apa yang dikatakan pasien itu harus dibuktikan dengan jelas dari hasil laboratorium. Kalau dia bilang, aduh kepala saya pusing, sepertinya saya hipertensi ini. Tapi pas dilihat pemeriksaan tekanan darah 120/80, berarti enggak ya. Atau ini badan saya terasa lemas, terus saya rasa panas, kayaknya saya demam deh. Boleh sih dipercaya, tapi kita harus buktikan, kita lihat suhunya. Kalau suhunya masih dalam 36 derajat Celcius berarti tidak demam. Sehingga memang data-data penunjang itu adalah membantu kita untuk mengkonfirmasi kondisi sebenarnya dari pasien itu. Yang ketiga, bias follow up. Nah, ini biasa terjadi kalau subjeknya ini menjalani langkah yang berbeda setelah muncul dugaan status penyakit. Ya. Jadi, contohnya pada studi screening mamografi. Jadi, ketika pasiennya ini positif ya, mungkin kalau pasiennya ini positif misalnya kanker payudara dan melakukan tes mamografi positif kanker, maka dia pasti akan fokus ya, dia pasti akan melakukan tes-tes selanjutnya. Tapi kalau misalnya pasiennya negatif untuk dalam penelitian ini, sehingga biasanya tidak dia lakukan lagi ya pemeriksaan selanjutnya. Jadi dia tidak fokus ya, atau dia sudah tidak lagi mengikuti karena oh saya sudah sembuh, saya sudah negatif, seperti itu. Lalu ada efek Harton ya. Jadi terjadi bila ada perubahan psikologi pada subjek penelitian karena menjadi partisipan penelitian sehingga akan terjadi perubahan perilaku pada subjek. Ya, untuk mengatasi efek ini maka dibuat kelompok kontrol sebagai pembanding. Nah, ini juga kadang pasien secara psikologis ya, jadi berubah. Nah, misalnya kalau pasien ini pasien diabetes mellitus, lalu kita masukkan dia dalam kelompok perlakuan. Artinya kita menganggap ini adalah pasien yang sakit dan kita ingin lihat bagaimana ke depannya. Tapi karena si pasien ini suka baca-baca, googling, searching. Nah, kalau diabetes mellitus, kurangi makanan yang manis-manis. Atau minum herbal ini itu. Akhirnya makanya si kelompok perlakuan secara psikologis mau sehat. Jadi kan berubah lagi nih ceritanya, bukan lagi orang sakit. Jadi memang sakit tapi dia secara psikologis ingin sembuh. Jadi lakukan berbagai cara supaya sembuh. Jadi akhirnya dia dalam kondisi normal lagi. Mungkin selama ini dia tidak kontrol makanannya, tapi setelah masuk dalam responden penelitian kita, dia sadar bahwa oh ini tidak bagus. Akhirnya dia memperbaiki lifestyle, akhirnya berubahlah lagi ini nanti penelitian kita menjadi bias. Nah, bagaimana sih cara mengontrol bias? Bagaimana cara mengontrol bias, terutama bias informasi? Sehingga memang banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol terjadinya bias. Yang pertama, blinding. Blinding artinya apa? Dari bahasa anunya buta ya. Blind itu buta, atau dalam artian bahwa antara si peneliti dan responden ini diharapkan ini mereka tidak saling tahu ya, supaya tidak ada yang namanya rasa saling mengenal. Biasa karena kita merasa kita mengenal responden kita, jadi lebih tidak objektif penilaiannya. Sehingga lebih bagus
dengan sistem blinding. Yang kedua, melakukan survei. Nah, jadi kalau misalnya hanya dengan dikirimi surat lalu atau via phone, nah ini biasanya banyak terjadi hal-hal yang misalnya informasi menjadi tidak jelas. Lebih bagus kalau misalnya kita ketemu langsung face to face untuk melakukan interview. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Nah, ini yang sering digunakan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan beberapa informasi tentang studi kita dan dia ini memastikan ya. Jadi double check apa benar seperti itu. Selanjutnya akurasi. Jadi dengan kita mendapatkan informasi dari pasiennya secara langsung, dia mengisi kuesioner mungkin, nah kita buktikan lagi multiple check ini pada medical recordnya dan kita lihat bagaimana hasil labnya, bagaimana hasil data diagnosisnya, supaya apa? Supaya ceritanya sejalan antara yang dia katakan dengan hasil laboratoriumnya. Nah, selanjutnya confounding. Confounding atau kerancuan ini apa? Confounding ini distorsi dalam menaksir pengaruh paparan terhadap penyakit akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Jadi si confounder ini, perancu ini, dia ini adalah faktor ketiga yang berhubungan dengan paparan dan outcome dan mempengaruhi sebagian atau seluruh hubungan antar keduanya. Jadi confounder ini bukan hasil ya, tapi dia hanya berhubungan antara paparan dan outcome. Sebagai contoh, misalnya urutan kelahiran anak dan Down syndrome. Si urutan kelahiran anak ini exposure, ini adalah paparan, dan Down syndrome ini adalah outcome, dan umur ibu ini sebagai confounder. Atau mungkin umur ibu adalah paparan, Down syndrome adalah outcome, sedangkan urutan kelahiran anak ini sebagai confounder. Mana yang betul? Ya, jadi yang dimaksud dengan confounding ini adalah dia itu syaratnya ada dua ya. Yang pertama, dia harus punya si confounding ini sebagai variabel ketiga ya, third variable. Dia ini harus punya hubungan dengan paparan dan dia juga harus punya hubungan dengan penyakit. Tetapi dia bukan menjadi penyebab suatu penyakit. Misalnya umur pernikahan, ya, usia ibu, ini dia berhubungan dengan urutan kelahiran dan juga dia merupakan faktor risiko untuk melahirkan anak yang Down syndrome seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah urutan kelahiran ini sebagai confounding ataukah kok lompat ya? Nih, lompat lagi. Ya, apakah usia ibu ini confounding atau urutan kelahiran yang merupakan confounding? Nah,
Jadi ternyata urutan kelahiran tidak ada hubungannya dengan Down syndrome, hanya ada hubungannya dengan usia ibu. Jadi ini bukan merupakan confounding. Misalnya merokok. Merokok. Ini dia dapat jadi semua yang perokok, semua peminum kopi itu rata-rata merokok. Dan semua perokok biasanya menderita penyakit CHD. Jadi rokok ini, smoking ini adalah confounding. Dia tidak menyebabkan CHD, tapi rata-rata orang yang merokok itu terkena CHD. Nah, dan rata-rata orang yang suka minum kopi itu dia juga suka merokok. Jadi smoking ini menjadi confounding. Aduh, kok lompat. Ya, bagaimana strategi pengendalian kerancuan? Jadi untuk mencegahnya itu maka harus ada randomisasi secara acak ya dan retriksi. Dan untuk mengendalikan kerancuan kita memperhitungkan pengaruhnya dalam analisis data. Biasanya kita menggunakan analisis statistik ya, multivariat untuk mengendalikan yang namanya kerancuan. Lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai contamination factor. Nah, contamination factor ini jadi kejadian dalam kelompok kontrol di mana kelompok tersebut menerima perlakuan selain yang sudah ditentukan dalam penelitian. Misalnya ada inisiatif sendiri dari subjek untuk mengkonsumsi obat bebas. Mungkin dia tiba-tiba sakit kepala, terus dia beli obat paracetamol, akhirnya dia minumlah itu paracetamol. Sehingga itu menjadi faktor pengotor ya. Lalu kointervensi. Nah, ini adalah subjek menerima obat lain selain yang diberikan dalam penelitian. Bedanya apa antara faktor pengotor dengan kointervensi? Jadi kalau faktor pengotor hanya dialami oleh kelompok kontrol, sedangkan kointervensi ini dapat terjadi pada kelompok kontrol dan perlakuan. Nah, jadi itulah tadi bedanya antara faktor pengotor dengan kointervensi. Jadi subjek bisa menerima obat lain ya selain yang diberikan dalam penelitian. Berarti itu apa? Itu bisa bikin bias lagi ceritanya. Ya, mungkin sampai di sini saya sampaikan mengenai materi hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.